Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafid dengan NIM 4220023. Jurusan Ilmu Hadis. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Nasikh wal Mansukh. Yang pertama ingin saya presentasikan adalah tentang definisi dan dalil Nasikh wal Mansukh. Yang pertama, definisi Nasikh wal Mansukh. Secara bahasa, nasikh artinya pembatalan atau penghapusan. Nasikh ialah yang membatalkan, sedangkan mansukh ialah yang dibatalkan. Adapun definisi nasikh menurut ulama usul fikih adalah pembatalan hukum syarak yang ditetapkan terdahulu dari orang mukallaf dengan hukum syarak yang datang kemudian. Dalil nasikh mansukh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat kedua ayat 106 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna allaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau sebanding dengannya. Tidaklah kamu tahu bahawa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya tentang rukun nasikh dan syarat-syarat nasikh mansukh. Rukun nasikh ada 4, iaitu yang pertama adat an-nasakh, iaitu pernyataan yang menunjukkan adanya pembatalan hukum yang telah ada. Yang kedua, nasikh adalah dalil yang kemudian yang menghapus hukum yang telah ada. Pada hakikatnya nasikh itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mansukh, iaitu hukum yang dibatalkan, dihapuskan atau dipindahkan. Yang keempat, mansukh anhu, iaitu orang yang dibebani hukum. Selanjutnya syarat-syarat nasikh mansukh. Yang pertama, yang dimansukhkan adalah hukum syarak. Yang kedua, dalil yang menghapus hukum syarak tersebut harus berupa dalil syarak seperti Al-Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas. Yang ketiga, adanya tenggang waktu antara nasakh dan mansukh dalam satu ayat atau dalil pertama dan kedua datang berurutan. Yang keempat, aturan dua dalil nasakh dan mansukh adanya pertentangan nyata sehingga kedua dalil tersebut tidak bisa dikompromikan. Sejarah singkat nasikh dan mansukh. Sedangkan menurut Muhammad Syahrur telah mengatakan ketika membahas nasikh mansukh bahawa ia adalah ilmu yang muncul setelah masa Nabi. Adapun latar belakang kehadiran ilmu nasikh ialah yang pertama, perubahan konsep jihad menjadi konsep perang dan permusuhan, konsep dakwah dengan cara hikmah dan nasihat menjadi dakwah melalui perang. Kedua, menghilangkan konsep beramal atas dasar perhitungan ukhrawi dan menggantikan dengan kriteria tidak jelas dan longgar seperti syafaat, kewalian, perantara, karamah dan yang kuncinya terletak di pemuka agama. Ketiga, terpatrinya konsep Jabariyah dan meniadakan secara total peran manusia. Keempat, mengabaikan akal pikiran logika dan terpatrinya konsep penyerahan kepada orang lain dalam membuat keputusan. Pro dan kontra nasikh dan juga mansukh. Ulama yang menerima nasikh wal mansukh. Yang pertama, argumen rasional. Yang pertama, kehendak Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak, absolut, sehingga Allah Subhanahu wa taala bebas menyuruh hambanya untuk melakukan sesuatu atau melarangnya. Kedua, syariat Islam ternyata memerintahkan sesuatu perbuatan yang dibatasi dengan waktu tertentu.
Ketiga, risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW diperuntukkan kepada umat manusia secara keseluruhan atau kafah. Keempat, tidak ada dalil naqli nas yang jelas melarang. Yang B, argumentasi naqli. Syariat para rasul terdahulu dinasakh dengan syariat rasul yang kemudian. Yang kedua, beberapa ayat Al-Quran menunjukkan secara eksplisit tentang absahnya naskh dalam Islam. Tiga, kesepakatan ulama salaf tentang adanya naskh mansukh. Empat, bukti real nyata dalam Al-Quran dan Al-Sunnah banyak terdapat naskh mansukh. Ulama yang menolak naskh dan mansukh berargumentasi rasional. Yang pertama, syariat adalah bersifat kekal abadi sampai hari kiamat. Kedua, kebanyakan bentuk hukum dalam Al-Quran bersifat kulli al-ijmali, bukan juz, parsial atau tafsil. Yang ketiga, tidak ada ayat Al-Quran maupun Al-Sunnah yang jelas tentang adanya naskh. Pendapat ulama tidak sama tentang jumlah ayat-ayat yang dimaksud. Ayat-ayat yang kelihatan berlawanan ternyata dapat dikompromikan. Keenam, tidak ada hikmah yang didapat dari fenomena naskh. B. Argumentasi naqli. Pertama, selanjutnya, menurut analisa saya, bahwasanya lebih setuju menerima adanya naskh dan mansukh ini dikarenakan di dalam Al-Quran ini hadis Nabi Muhammad SAW terdapat naskh dan mansukh dan syariatnya diamalkan. Urgensi mansukh, naskh dan mansukh dengan ikhtilaf al-hadis. Urgensi naskh wal mansukh. Pengetahuan tentang naskh sangat penting kerana dengan begitu kita akan mengetahui proses penetapan dan tujuan dari suatu hukum, sehingga pada akhirnya kita akan bisa memahami hukum secara sempurna dan benar, yang tentunya juga akan selalu sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang selalu berubah. Keterkaitan naskh wal mansukh dengan ikhtilaf al-hadis. Naskh wal mansukh adalah salah satu metode yang digunakan para ulama untuk menyelesaikan permasalahan ikhtilaf al-hadis. Tokoh dan literatur naskh al-hadis. Biografi Imam Ibnu Jauzi dan kitabnya I'lam al-Alim ba'da rusukhihi. Nama lengkap beliau adalah Abu Al-Faraj Abdurrahman Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ali bin Ubayyah bin Abdullah bin Humaydi bin Ahmad bin Muhammad bin Ja'far Al-Jauzi bin Abdullah Al-Qasim bin Nazar bin Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Beliau dilahirkan di Baghdad pada sekitar tahun 510. Beliau wafat pada usia 87 tahun, yaitu pada tahun 597 Hijriah. Menurut Abu Abdullah bin Ad-Dabaisi, guru kami Ibnul Al-Jauzi mempunyai banyak karya dalam bidang tafsir, fikih, hadis, sejarah dan lain-lain. Ia adalah orang yang paling menguasai ilmu hadis dan mengetahui kualitas sahih dan dhaifnya. Ia adalah orang yang tutur katanya sangat bagus, logikanya runtut dan penjelasannya sangat indah. Karya-karyanya Ibnu Jauzi pernah ditanya tentang jumlah karya tulisnya, ada berapakah? Dia menjawab, karya tulis saya lebih dari 340 kitab.
isi kitab I'lam al-alim ba'da rusukhihi bil haqa'iq nasikh al-hadis wa mansukhihi, yaitu yang pertama muqaddimah, selanjutnya pentingnya pengertian nasikh mansukh, biografi Ibnul Jauzi, guru-guru beliau dan murid-murid beliau, dan beliau memakai urutan fikih seluruhnya terdiri dari 22 bab yang dimulai dari bab 1 kitab taharah dan diakhiri bab 22 yaitu kitab tentang adab. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.